Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi dengan NIM 2301111000070, mahasiswa Fakultas Hukum. Saya akan mempresentasikan analisis tugas UAS terkait materi yang akan saya tampilkan pada slide berikut ini. Perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Dilihat dari sisi positif, masa jabatan yang lebih panjang dapat menciptakan stabilitas pemerintahan karena kepala desa memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan desa secara berkelanjutan. Selain itu, frekuensi pemilihan kepala desa menjadi lebih sedikit sehingga potensi konflik sosial akibat kontestasi politik juga dapat dikurangi. Namun dilihat dari sisi negatif, masa jabatan yang terlalu panjang juga berpotensi melemahkan kontrol demokratis, masyarakat menjadi lebih jarang melalui evaluasi pemilihan. Jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat dari BPD, masyarakat, dan pemerintah daerah, maka terdapat risiko penyalahgunaan kekuasaan serta munculnya dominasi elit lokal. Oleh karena itu, stabilitas pemerintahan harus tetap diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas dan transparansi. Peran pemerintahan desa terdapat pembagian kewenangan yang saling berkaitan, yaitu pemerintahan pusat berwenang menetapkan kebijakan nasional, norma, standar, serta memberikan dana desa. Pemerintahan kabupaten atau kota memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintah desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pemerintah desa bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Menurut saya, hubungan ini harus bersifat koordinatif, bukan subordinatif, artinya masing-masing tingkat pemerintahan harus saling bekerja sama agar tidak menjadi tumpang tindih kewenangan. Contoh koordinasi yang ideal adalah ketika penyusunan RKP desa dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa, dan pemerintah kabupaten. Saat ini desa tidak lagi dipandang hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan. Artinya, desa memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Konsep ini berjalan dengan prinsip partisipatif, di mana masyarakat desa ikut terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Sebagai contoh, Desa Ponggok di Kabupaten Klaten berhasil mengembangkan potensi wisata sumber mata air menjadi objek wisata unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ketika desa diberi kewenangan dan masyarakat dilibatkan secara aktif, maka pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif. Menurut saya, otonomi desa tidak berarti desa bebas sepenuhnya dari pengawasan pemerintahan daerah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua penyelenggaraan pemerintah termasuk pemerintahan desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan dari pemerintah daerah justru diperlakukan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pembinaan administrasi, evaluasi APDES, pengawasan penggunaan dana desa, dan pemeriksaan oleh inspektorat daerah. Dengan demikian, otonomi desa harus dipahami sebagai kemandirian yang bertanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas. Baik, sekian presentasi dari saya untuk tugas UAS Hukum Pemerintahan Desa kelas B. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.